Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko Mantria Padmasari. Tampilan berita tadi yang sudah kalian lihat sekilas akan menjadi bahan bahasan kita kali ini. Kita akan membahas terkait bocornya data pribadi sebagai dampak penggunaan media sosial berlebih dan kelalaian pada privasi pribadi. Kasus ini menjadi masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Nah, kebocoran data mungkin menjadi hal yang sudah sering kalian dengar, maka saya jelaskan secara singkatnya. Kebocoran data merupakan pelanggaran keamanan yang terjadi di mana kasusnya data milik seorang itu bersifat rahasia, namun kali ini terekspos dan diakses oleh pihak lain tanpa memiliki tanggung jawab yang jelas, bahkan dapat merugikan pemilik aslinya. Setelah memahami kasus tersebut, dapat kita identifikasi bahwa kebocoran data dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama ada kurangnya kesadaran privasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pribadi untuk menjaga privasi pribadi milik kita sendiri. Yang kedua, ada kebijakan privasi yang kurang jelas, di mana terkadang ada beberapa platform yang tidak memberikan jaminan keamanan privasi yang cukup kuat bagi para penggunanya. Ketiga, ada kurangnya pemahaman teknologi. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang menggunakan beberapa media informasi maupun media sosial dengan alasan mengikuti zaman. Namun, mereka belum mengerti bagaimana cara memanfaatkannya, sehingga akan berdampak pada keamanan privasi yang dimiliki. Keempat, ada pembagian informasi terlalu banyak. Hal ini kadang dilakukan tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Yang kelima, ada aplikasi pihak ketiga, yang dimana kali ini banyak sekali aplikasi-aplikasi tiruan yang tidak menjamin keamanan dari data pengguna. Dan yang terakhir ada karena serangan peretasan. Serangan peretasan ini biasanya sengaja dilakukan oleh orang lain untuk mengambil data tanpa persetujuan pemiliknya, dan peretasan ini merupakan hal yang tergolong sebagai bagian dari kejahatan teknologi yang kini sedang sangat marak terjadi. Selain faktor yang sudah disebutkan tadi, banyak dampak yang dapat disebabkan oleh kebocoran data. Di antaranya ada pencurian identitas, karena kebanyakan data yang bocor karena adanya motif pencurian identitas yang dapat digunakan untuk hal yang kurang baik tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Kedua, ada penggunaan data yang tidak etis. Ini dapat berdampak pada pandangan seseorang pada diri kita, walaupun sebenarnya yang melakukan itu bukan diri kita sendiri. Ketiga, ada jejak digital yang merugikan, karena saat data kita sudah berhasil dicuri, maka data kita kemungkinan akan digunakan untuk hal yang kurang baik, di mana hal tersebut akan terus terekam dalam data pribadi kita, dan hal ini bisa sangat merugikan pemilik asli dari data tersebut. Keempat, ada ketidaknyamanan dan gangguan privasi. Hal ini sangat mengganggu karena adanya ketidaksesuaian data dengan fakta yang ada. Kelima, ada kerugian finansial. Apabila data yang kita miliki bocor dan digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan di luar persetujuan pemiliknya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada kerugian finansial yang dihadapi. Dan yang terakhir ada gangguan emosional. Setiap orang pasti akan terganggu apabila hal pribadi yang menyangkut dirinya sendiri tersebar begitu luas tanpa persetujuannya. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan emosi pada orang tersebut. Jadi, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengalami bocornya data pribadi? Yang dapat menjadi korban dari bocornya data adalah semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, baik yang menggunakan media sosial ataupun yang tidak menggunakan media sosial. Sosial media kini memang menjadi media yang dapat menyimpan data pribadi yang kita miliki. Walaupun begitu, masalah kebocoran data juga dapat dialami dari pendataan yang masih dilakukan manual, bahkan kebocoran data juga dapat terjadi karena kelalaian dari pihak penanggung jawabnya. Adapun beberapa solusi untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Di antaranya adalah bijak dalam berbagi informasi, yang dimana kita sebagai pengguna harus mengetahui batasan saat membagikan informasi khususnya terkait diri kita, dan mengetahui mana tindakan yang benar dan salah. Kemudian, memberikan keamanan yang kuat, salah satunya adalah terkait kata sandi. Membuat dan menyimpan kata sandi dengan baik dapat menjadi upaya kita dalam mencegah kebocoran data pribadi. Menggunakan aplikasi yang memang sudah terverifikasi dan menghindari aplikasi yang tidak dikenal juga harus menjadi salah satu upaya yang dapat dipahami oleh masyarakat.
Serta kontrol akhir yang dapat kita lakukan adalah mengecek secara berkala aktivitas akun yang kita miliki. Hal ini bertujuan apabila menemukan hal yang menjanggal, maka hal tersebut dapat langsung diatasi. Nah, itu tadi merupakan pembahasan kita terkait kasus bocornya data pribadi sebagai dampak penggunaan media sosial berlebih dan kelalaian pada privasi pribadi. Kita sudah membahas mulai dari faktor penyebab, dampak, cakupan, hingga solusi untuk mencegah masalah tersebut terjadi. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.